eksperimen dan kelas pokok. Nah, maka dari itu sering disebut sebagai uji beda. Tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai uji kesamaan. Ya, uji kesamaan rata-rata. Nah, kenapa? Karena yang diuji itu sebenarnya adalah rata-ratanya. Dan dikatakan kesamaan karena memandangnya dari hipotesis statistiknya, dari H0-nya. H0-nya kan kita rumuskan tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, maka tidak ada perbedaan itu tidak lain adalah terdapat kesamaan. Nah, jadi nanti kalau ada orang bertanya, sesungguhnya yang benar itu uji beda atau uji kesamaan? Nah, itu tadi ya. Itu tadi cara argumentasinya dikatakan uji beda karena memandang dari HA-nya. Ya, kenapa HA itu sesungguhnya hipotesis penelitian seperti itu. Ya. Seorang peneliti ingin berdasarkan kerangka berpikir mendapatkan hasil yang signifikan. Dalam artian apa? Terdapat perbedaan. Bagi orang yang mengatakan kesamaan, nah, memandangnya dari hipotesis statistiknya, dari H0-nya. Karena rumusan H0-nya menggunakan tanda sama dengan. Baik, para mahasiswa, kita lanjutkan diskusi kita tentang uji beda atau uji kesamaan ini. Nah, kalau kita menggunakan eh, menggunakan populasinya, ya, populasinya lebih dari dua, lebih dari dua, berarti lebih dari dua itu tentu mulai dari tiga, empat, dan seterusnya. Maka ada statistik uji yang dapat digunakan untuk menguji ya beda tadi atau menguji kesamaan rata-rata tadi eh, untuk kasus sampelnya lebih dari dua. Nah, statistik uji yang dipakai tentu para mahasiswa sudah mengenalnya ada yang diistilahkan dengan analisis variansi ya. Nah, hipotesis dari analisis variansi ini adalah kita eh, mau menguji ini para mahasiswa mau menguji H0, H0-nya mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu ke K. Kalau kita memiliki tadi K ini populasi yang mau diuji. Nah, ini mau populasi yang diuji, maka kita mengkonstruksi hipotesisnya mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu ke K. HA-nya udah berbeda. Konstruksi HA-nya berarti ada rata-rata yang tidak sama. Boleh jadi ya, nanti ya tidak sama mu 1 dengan mu 2, sedangkan mu 1 dengan mu yang lain dia sama, dan seterusnya. Jadi ada di sini kata-kata ada minimal satu nanti ya. Nah, hipotesis ini nanti akan mau kita uji pada eh, anak Pak. Nah, baik, termasuk kita lihat struktur datanya. Misalnya kita punya populasi 1, 2, I sampai ke K. Ini struktur datanya. Jadi nanti kalau para mahasiswa penelitian mengumpulkan data statistik, ya, jadi struktur datanya bisa seperti ini. Ini adalah struktur data secara umum. Ya, struktur data secara umum untuk ANAFA adalah eh, masing-masing populasi memiliki jumlah data sebanyak N. Nah, nanti boleh jadi pada masing-masing populasi jumlah datanya tidak sebanyak N. Nah, ini untuk sebanyak N,
Maka nanti kalau kolom satu dijumlahkan, kita mendapatkan jumlahnya. Nah, jumlah ke bawah ini secara statistik dilambangkan dengan ya dot ya para mahasiswa. Ini ada dot nih. Ini ada dot ya. Ada dot terus ini. Ada titik. Titik ini menunjukkan jumlah ya. Dot dot dot. Nih kolom 2 ada dot, ada titiknya. Sedangkan kalau jumlah total baris terakhir ini kita jumlahkan maka ketemu jumlah total dilambangkan dengan dot dot. Nah, makanya nanti ada TI dot lalu ada T dot dot. Nah, ini adalah total semua pengamatan dari populasi ke E, sedangkan T dot dot adalah total semua pengamatan dari semua populasi. Nah, ini saya tekankan karena nanti di dalam penggunaan rumus perhitungan secara manual kita akan menggunakan lambang tersebut. Nah, sehingga nanti para mahasiswa di dalam menyelesaikan ANAPA secara manual, kita akan mendapatkan ukuran-ukuran statistik di antaranya jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, lalu statistik. Nah, karena ANAPA itu sebenarnya UJF ya, menggunakan UJF, sehingga UJF ini didapatkan dengan cara KRP dibagi KRG. Nah, apa itu KRP? KRP berarti JKP dibagi derajat bebasnya. Apa itu KRG? JKG berarti kolom JKG jumlah kuadrat ini dibagi dengan derajat bebasnya. Nih, untuk itu nanti kalau kita menghitung secara manual, eh, maka para masyarakat akan mencari ukuran-ukuran JKP, JKG, JKT. Nah, setelah ketemu F hitung, maka nanti kaidahnya tolak H0 jika F hitung lebih dari, nah selalu seperti ini, F tabel dengan derajat bebas K kurang satu dan ini pembilang, derajat bebas pembilang, derajat bebas penyebutnya K dikaliin kurang satu atau menggunakan p value. Ya, ya. Nah, lalu bagaimana mencari ukuran JKP, jika G, jika T tadi? Nah, ini. Jadi untuk jumlah kuadrat total, double sigma XIJ kuadrat dikurangi T dot dot kuadrat dibagiin K. Jumlah kuadrat perlakuan JKP, ini sigma TI dot kuadrat dibagiin dikurangi T dot dot kuadrat dibagiin K. Sehingga jumlah kuadrat galatnya didapatkan JKT dikurangi JKP. Nah, ini ya. Ya, kita gimana ya? Harus dari sini supaya tahu nanti struktur datanya. Nah, ini tadi maka kita akan mendapatkan tabel ANAVA seperti ini. Nah, ini para mahasiswa. Ya, ini contoh. Misalnya seorang guru SMA mengadakan penelitian tentang keunggulan metode mengajar. Nah, jadi ada 3 metode mengajar. Metode A, metode B, metode C. Nah, dari ketiga metode ini, metode mengajar yang mana yang memiliki keunggulannya? Keunggulannya berarti harus ada ukurannya ya. Boleh jadi sini hasil belajar. Ya. Keunggulan terhadap hasil belajar. Misalnya keunggulan terhadap berpikir kritis siswa. Keunggulan terhadap kemampuan pemecahan masalah. Dan seterusnya. Nah, misalnya ini keunggulan terhadap hasil belajar.
Misalnya ada data seperti ini, ada metode A, metode B, metode C, berarti ini ada sebenarnya sampel 4 siswa untuk masing-masing metode. Berarti kalau kita generate, berarti ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C ya. Jadi masing-masing kelas nanti menggunakan ketiga metode ini. Nah, bagaimana cara kita menganalisis data ini sehingga dapat kesimpulan metode mana tadi yang memberikan keunggulan. Makanya pertanyaannya di sana, bila data yang didapat seperti pada tabel di samping, apakah ketiga metode mengajar tersebut memiliki hasil yang sama? Seperti ini. Nah, maka hipotesisnya tadi H0 mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Ini tidak lain adalah mu 1 ini berarti metode A, mu 2 metode B, mu 3 metode C. HA-nya ada rata-rata yang tidak sama. Nah, setelah dihitung, setelah dihitung, maka kita mendapatkan ukuran-ukuran tadi. Ya, jadi tadi ada ukuran derajat bebasnya, ada ukuran derajat bebas galatnya, ada ukuran derajat bebas totalnya, ada tadi JKP, nah, ada JKG, ada JKT, lalu ada kuadrat rata-rata JKP dikurangi derajat bebas dibagi derajat bebas. Kuadrat rata-rata JKG berarti JKG dibagi derajat bebas. F hitung berarti JKP dibagi JKG. Nah, ketemu ini F hitung. Nah, seperti itu kalau manualnya. Nah, tinggal berikutnya nanti F hitung ini akan kita konfirmasi ke tabel F ya. Baik. Gimana? Sampai di sini bisa diikuti alurnya? Nah, sekarang kita coba analisis data mengajar tadi dengan menggunakan SPSS ya. Dengan SPSS. Nanti kalau cara manual bisa kita lacak lagi data tersebut. Sementara pakai SPSS dulu. Kita buka SPSS-nya. Hai, kita buat label. Ini A, ini B, langsung saja ini C, ini metode mengajar A, mengajar A, metode mengajar B, ya, ganti B, ini metode mengajar C, ya. Nah, measure-nya, karena hasil belajar berarti scale. Nah, ini sudah berhasil kita untuk eh, membuat variabelnya. Nah, sekarang kita input datanya. Ya, coba kita input datanya.
Ini datanya. Sebelum diinput datanya di depan tadi ada tiga asumsi yang harus dipenuhi jika kita ingin melakukan analisis data dengan menggunakan NAVA. Asumsi yang pertama, data diambil secara random dan saling independen. Yang kedua, datanya berdistribusi normal. Dan yang ketiga, datanya homogen. Istilah lainnya mempunyai kesamaan variansi ya, homogen. Nah, berarti nanti kita akan coba uji asumsi normalitas dan homogenitas ya, terlebih dahulu. Meskipun untuk homogenitas nanti bisa kita uji bersamaan dengan ANAPA itu sendiri. Oke, kita coba input tadi ya. TDA 70, 76, 77, 78. Ini sampelnya sedikit, hanya 4 saja, supaya kita mau mendemonstrasikan menghitung manual tidak terlalu banyak. 4, 6, 7, kemudian sini 76, 87, 78, 77. Oke, nah ini datanya. Coba kita data ini kita ini uji normalitasnya, analyze, descriptive statistik, ya, karena datanya sedikit, kita pakai Shapiro-Ware, explore, pindahkan ketiga variabel ke dependent less, plot, nah lalu normality ya, ya tentu parameter sudah sangat familiar, continue, oke, terlihat data Shapiro-Ware-nya, nah ya kan, ya jadi ketiga data yang diinput memenuhi asumsi normalitas karena apanya lebih dari 0,05. Mohon maaf Pak, layarnya masih di datanya Pak. Oh, layar. Terima kasih konfirmasinya, Mas. Layarnya masih di data. Oke. Terima kasih konfirmasinya. Nah, ini kita dapatkan dengan Shapiro-Ware tadi ya. Udah, udah tidak asing lagi kita untuk uji normalitas. Baik, sekarang asumsi pertama sudah terpenuhi. Asumsi kedua, homogenitas. Kita kembali lagi ke data. Nah, untuk uji homogenitas sekalian dengan uji ANAPA ini, kita nanti menambahkan kolom tambahan ya di sini. Ya, ada tiga kolom tambahan. Yang pertama menggabung datanya, yang kedua nanti mengkodeng. Nah, berarti sini ada data hasil belajar, hasil sini berarti hasil belajar.
Nah, lalu di sini yang kedua, metode mengajar ya. Metode. Berarti di sini metode mengajar. Metode mengajar. Nah, karena metode mengajarnya ada 3 metode, maka ingat di value. Pada value nanti kita buat label satu metode A, add dua metode B, add tiga metode C. Add. Nah, seperti ini. Oke, berarti di sini kayak metode mengajar ini nominal ya. Sampai di sini bisa diikuti. Siapa? Oke. Bisa ya, para mahasiswa. Nah, berarti di sini hasil belajar diduga dipengaruhi oleh metode mengajar. Nah, lalu pertanyaannya, apakah tadi ketiga metode mengajar mendapatkan hasil yang sama? Karena pertanyaannya seperti itu, ya, apakah metode mengajar mendapatkan hasil yang sama? Datanya seperti ini tadi, maka ini diistilahkan dengan anafa satu arah. Ya. Jadi keunggulan tentang metode mengajar terhadap hasil belajar siswa berdasarkan apa? Nah, berdasarkan satu faktor saja. Apa faktornya? Yaitu hanya berdasarkan faktor metode mengajar saja. Nah, berarti ini termasuk ANAPA satu arah namanya atau satu jalur. Ya, itu tadi ya. Karena nanti setelah ini ada yang namanya ANAPA dua arah atau dua jalur. Berarti eh, hasil itu dipengaruhi oleh dua faktor atau dua jalur. Kalau ini hasil belajar siswa atau keunggulan tadi hanya keunggulan metode terhadap hasil belajar hanya semata-mata dipengaruhi atau diduga dipengaruhi oleh metode mengajar saja. Ya, sehingga ini diistilahkan dengan satu jalur ya, hanya metode saja. Hanya metode saja. Oke. Nah, baik kita kembali ke data tadi. Kita sudah berhasil menambahkan dua kolom tambahan, yaitu hasil dan metode. Nah, sekarang kita gabung. Ya, coba kita gabung hasilnya ini. Pertama, data ini, data metode A, hasilnya sini. Metodenya tadi metode A, berarti codingnya satu. Ya, kita nolkan saja desimalnya. Oke. Untuk metode B, codingannya tadi adalah dua. Nah, untuk metode C, codingannya adalah tiga. Nah, sudah berhasil kita melakukan codingan. Sekarang kita uji asumsi yang kedua, yaitu asumsi homogenitas. Ya, bagaimana cara kita melakukan uji asumsi homogenitas? Nah,
Berarti kendalinya dianalyze, kompermen. Nah, kita langsung saja masuk ke one way ANAVA-nya. Ya, jadi analyze, kompermen bisa dicatat, one way ANAVA. Kita klik one way ANAVA. Nah, kita masuk pada jendela one way ANAVA. Lalu di sini ada yang perlu kita pindahkan. Yang pertama hasil belajar gabungan tadi, pindahkan ke dependent list. Lalu metode mengajar dipindahkan ke faktornya. Nah, udah seperti itu. Ini sudah berhasil memindahkan. Sekarang kita masuk ke optionnya. Pada option, nah pada option ya, jangan lupa kita klik homogeneity sama descriptive ya, lazimnya seperti itu. Nah, dua ini saja dulu ya. Mau kita lihat apakah dia homogen atau homogen saja dulu ya. Nanti deskripsinya belakang. Udah, kita oke. Kita ke asumsi dulu. Nah, ternyata pada uji homogeneity kita lihat di sini ini ya minggu kemarin untuk uji homogenitas untuk uji homogenitas H0-nya adalah varian A, jadi metode A sama dengan varian B sama dengan varian C. Nah, sedangkan HA-nya ada varian yang tidak sama. Nah, di sini dengan menggunakan OJF dapat kita lihat jika kita gunakan alfa 5%, maka people-nya lebih dari alfa sehingga H0-nya diterima. H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti varian metode A sama dengan varian metode B sama dengan varian metode C. Nah, kalau karena sama berarti homogen ya, terpenuhi ya. Nah, terpenuhi asumsi ini tadi ya. Ya. Baik, berapa mahasiswa? Nah, ini sudah terpenuhi ya homogenitasnya. Sebentar saya izin. Nah, baik, selanjutnya karena kedua asumsi terpenuhi,
maka para mahasiswa bisa melanjutkan analisis data ini dengan uji kenapa tadi. Baik, kita lanjutkan kembali ke analyze, convergence, one way ANAVA. Ini sudah dipindah karena bekas tadi. Ya, ya. Kalau sebelumnya tadi gini kan, hasil belajar gabungan pindah ke dependent nest, metode mengajar ke faktor. Nah, pada option tadi kita homogeneity. Nah, dan lalu kita tambahkan deskriptif untuk menambah pembahasan nanti. Nah, makanya uji homogeneity ini sebenarnya bisa berbarengan dengan pengujian apa itu sendiri. Tetapi karena ini syarat terpenuhinya ujian apa, maka ini lebih dulu kita lakukan. Bisa centangannya kita hapus, di oke saja. Oke. Hmm. Maka fokus kita ke dua tabel output ini. Ya. Yang pertama di atas untuk memberikan informasi bahwa hasil belajar siswa tadi ya. Oke. Ini pertama saya hasil belajar siswa. Bisa kita lihat rata-ratanya di sini. Ini ya, hasil rata-ratanya. Nah, sekarang fokus kita ke anavanya. Jadi kalau kita menggunakan SPSS, maka kita mendapatkan beberapa informasi. Di sini tadi sum square-nya, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat dalat, jumlah kuadrat total, DF-nya, ada main square-nya, nah F hitungnya, lalu ada people view-nya. Nah, fokus kita karena kita menganalisis data menggunakan ini, menggunakan SPSS, fokus kita di sini. Apa maksud? Nah, jadi kaidahnya, hipotesisnya adalah H0 tadi, mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Lalu HA-nya ada rata-rata yang tidak sama. Nah, kalau kita gunakan alfa 5%, maka di sini tentunya
P per U kurang dari alfa. Nah, sehingga kesimpulannya H0 ditolak ya. Kalau H0 ditolak, berarti HA diterima. Nah, ada rata-rata yang tidak sama. Sehingga dari ketiga metode mengajar tadi, ada metode mengajar yang memberikan efek yang berbeda dengan metode mengajar yang lain. Nah, sehingga nanti kalau H0-nya ditolak atau istilah lainnya signifikan ya. Signifikan itu berarti ada rata-rata yang tidak sama. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji lanjutan. Uji lanjutan itu sering disebut dengan uji perbandingan berganda. Nah, maka dari itu ANAFA ini bisa kita lanjutkan lagi dengan uji post hoc. Ya, kita coba jalankan bagaimana melakukan uji post hoc-nya. Kembali ke data. Nah, ya, kembali ke data ini. Lalu kita run lagi, kita jalankan lagi ANAFA-nya, analyze, convergence, ya, one way ANAFA. Ini bekas tadi sudah tidak usah diapa-apain. Nah, hanya kita masuk ke jendela post hoc ya. Klik post hoc. Nah, maka kita nanti ya oke. Sini aja ya. Ini post hoc ke jendela post hoc. Nah, pada jendela post hoc ada beberapa metode yang bisa kita ambil ya. Misalnya kita ambil saja kalau di IPA itu biasanya yang sering dipakai Dungeon seperti itu ya. Ini ada seperti itu. Jadi secara umum kita ambil yang nomor satu saja dulu menggunakan LSD yang sederhana. Ini ketiga berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 12 metode ini. Boleh diambil salah satu di antaranya. Hmm. Yang diambil ini biasanya yang rumus manualnya kita ketahui. Karena kalau diminta manualnya kita bisa segera mencarinya. Ya. Oke, ini seperti Toke dan Chen LSD. Ini kan SCAP, ini manualnya ini lebih mudah. Nah, oke kita pakai LSD, continue, udah di oke. Nah, sehingga nanti ada tambahan tabel. Tabelnya adalah tabel post hoc test. Nah, dari tabel post hoc test, kita nanti bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama adalah kita bisa melacak metode mana yang memberikan efek yang berbeda. Nah, kalau cara cepatnya itu lihat bintangnya saja. Lihat bintang, the main difference is significant at the 0,05 level. Nah, jadi yang berbintang ini katanya dia berbeda secara signifikan untuk alfa 5%. Mana yang berbeda? Berarti ini metode B dengan metode C. Ini sama membacanya metode C dengan metode B. Maaf Sama. Pak, kayaknya layarnya kada jalan lagi. Iya, Pak. Masih belum ganti layar. Oh. Be- Wah, aduh. Terima kasih konfirmasinya yang baik, Pak. Nah, ini tadi ya. Ini hasilnya ada satu tabel tambahan, yaitu multiple comparison. Dari tabel ini kita nanti dapat informasi metode mana yang berbeda, metode mana yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat baris pertama, metode A dengan metode B
memberikan efek yang sama. Ya, metode A dengan metode C memberikan efek yang sama. Seperti itu. Metode B dengan metode A sama dia membaca. Jadi B dengan C, nah ada bintangnya di sini. Atau bisa dilihat dari people nya. Nah, bisa sini. Kurang dari apa? Ini bintangnya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa metode A dengan metode B itu sama saja tidak memberikan efek hasil belajar yang berbeda. A dengan C sama. Yang berbeda itu justru B dengan C, memberikan efek yang berbeda. Nah, seperti itu ya para mahasiswa. Nah, nanti di awal tadi kita meng, ya di awal tadi kita memunculkan tabel deskriptif. Nah, ini tabel deskriptif. A dengan B sama tadi. A dengan C sama. B dengan C berbeda. Ya. B dengan C yang berbeda. B dengan A sama. Nah, itu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan tadi bahwa yang sama memberikan efek yang sama A dengan C, A dengan B, nah, B dengan C yang berbeda. Nah, dari rata-rata ini kalau mau menjelaskan memberikan hasil yang berbeda dari rata-rata, maka eh, metode C memberikan efek hasil belajar yang lebih tinggi ya. Nah, ini bisa bahan pertimbangan secara deskriptif. Kalau diminta, kalau begitu metode apa yang mau kamu ambil? Nah, berarti ini kita lihat ini karena memberikan efek yang ini. Meskipun nanti kita bisa juga menggunakan metode A. Kenapa? Karena metode A juga sama saja dengan metode C, tidak berbeda. Hasilnya kan tidak berbeda A dengan C secara statistik. Tetapi secara deskriptif dia berbeda. Karena A menghasilkan rata-rata 75,25, C menghasilkan rata-rata 79,5. Nah, sehingga bisa kita katakan metode C ini direkomendasikan untuk digunakan. Baik, para mahasiswa, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi silakan. cara menentukan yang kesamaan tadi gimana, Pak? Yang A misalnya sama lawan B tadi, atau A dengan C. Dilihat dari mananya itu, Pak? Baik, terima kasih Mas Taufik. Ya, nah, jadi alurnya tadi, Mas, eh, alur ceritanya tadi, setelah uji asumsi terpenuhi, itu uji normalitas dan homogenitas, maka kita bisa melanjutkan ke ujian apa. Untuk ujian apa kita lihat dari people view atau menggunakan tabel F ya, yang ini. Nah, karena kita di sini menggunakan cara SPSS, maka kita people view saja. Dari people view bisa kita simpulkan bahwa H0-nya ditolak. Berarti ada rata-rata yang berbeda seperti itu. Nah, karena ada yang berbeda, maka perlu kita lanjutkan dengan pengujian multiple comparison ini. Ya, uji post hoc namanya.
uji post hoc test atau multiple comparison. Boleh salah satunya penyebutannya. Nah, pertanyaan Mas Taufik tadi, eh, di mana melihatnya? Nah, melihatnya di sini. Ini tadi. Ya, kita lihat. Kalau mau cepat itu yang berbintang saja. Nah, berbintang ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata. Demand difference pada alpha 5%. Nah, ini yang berbeda. Bisa melihat di sini. Kalau dari sini kita telusuri ke kiri. Oh, ternyata metode B dengan metode C. Atau sebaliknya metode C dengan metode B sama saja. Kalau tidak melihat yang berbintang, bisa juga kita menggunakan people view-nya. Nah, people view yang kurang dari alpha. Nah, sehingga kita bisa memutuskan bahwa metode B dengan metode C itu berbeda. Memberikan hasil yang berbeda maksudnya seperti itu. Demikian ya, Mas Taufik. Jadi Pak, terima kasih Pak. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Nah, kalau secara ya mengolah data berbentukan SPSS itu untuk datanya yang sama atau data yang berbeda itu tidak jadi masalah. Input datanya dan pengolahan datanya sama. Tetapi kalau kita menggunakan manual, maka nanti berbeda ya para mahasiswa caranya. Nah, ini kalau ukuran sampelnya berbeda, maka rumus JKT, JKP, JKG-nya itu berbeda rumusnya cara manual. Nah, sedangkan komponen untuk melengkapi tabel nafanya sama saja. Hanya nanti derajat bebasnya yang berbeda. Karena dia sudah menggunakan N besar. N besar ini adalah tidak lain sigma dari N kecil. Hmm, ini saja yang berbeda antara tabel ANAPA untuk ukuran sampel yang sama dan untuk ukuran sampel yang berbeda. Nah, ini kalau kita menganalisis datanya tadi secara manual. Nah, contoh seperti ini. Ya. Contohnya, seorang guru sama, hanya ditambah saja satu metode lagi, metode D, dan ukuran sampelnya berbeda. Di sini kalau ini 1, 2, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau metode A menggunakan 6 sampel, metode B 5 sampel, metode C 5 sampel, metode D 4 sampel. Nah, ini misalnya kita mau menguji di kelas kecil ya. Jadi ada kelas A dengan jumlah siswa 6, kelas B dengan metode dengan jumlah siswa 5 saja, berarti kelas C dengan jumlah siswa 5, kelas D dengan jumlah siswa 4. Masing-masing kelas dilaksanakan atau dilakukan pembelajaran dengan metode A untuk kelas A, metode B untuk kelas B, metode C untuk kelas C, dan metode D untuk kelas D. Nah, ini eh, seperti ini. Nah, coba para mahasiswa, ini kalau SPSS-nya terbuka, nah coba input data untuk ini,
yang ada di screen, contoh dua ini, dengan metode A, metode B, metode C, metode D, coba lakukan uji asumsi dan eh, ujian apanya. Ya, coba silakan diinput data. Sebelum kita masuk ke ANAPA dua arah ya. Ya, tinggal nambah saja. Ini tinggal nambah di sini yang tadi tambahkan insert variabel. Oh, keliru sekali. Di hasil ini insert variabel, klik kanan, insert variabel. Nah, udah tambahkan sini D. Ya, di sini tambah D. Di sini metode mengajar D. Ya, metode mengajar D ini dinolkan. Udah. Nah, pada metode mengajar nanti ditambahkan codingan satu lagi, yaitu 1, 2, 3 metode C. Berarti yang keempat metode D. Ini biar cepat ya para mahasiswa, metode D. Oke. Nah, datanya bisa kita clear. Nah, baru kita input ulang ya. Kita input 70, 76, 77, 78. Nanti mahasiswa diminta perwakilan persentase ya, menunjukkan hasilnya. 89, TDP 65, 70, 74, 67, 57, 76, 87, 78, 77, 68. Itu jadi 67, 66, 50, 57. Ini kita copy ke hasil. Sini metode A, satu codingnya tadi. Ini copy ke hasil. Ini codingannya 2.
C. Coffee data gabungan. Codingannya 3. D. Ya. Coffee ke sini. Codingannya adalah 4. Nah, udah seperti ini. Nah, silakan para mahasiswa lakukan pertama tadi uji asumsi. Asumsi apa? Asumsi normalitas dan homogenitas. Silakan. Siapa yang mau mencoba presentasi? Mas Taufik? Ini Pak, kalau aku membuka ulun Pak, berat ban laptopnya Oh kepanasan. ya. Mas Resto? Oke, Pak, bisa. Coba Mas. Nah, Tadi sudah uji normalitas. Dari sini nampak semuanya insya Allah normal. Nah, soalnya signifikannya lebih besar pada 0,05. ya. Lanjut Mas. Sekarang uji homogenitasnya. Tampilkan datanya Mas. Data SPSS-nya. Ya, Nah, ini ya, Pak. ya. Ya, sudah kelihatan. Coba uji homogenitas. Kompleksannya Analyze, Copperman, one way. di Ya, udah. your optionnya sudah disiapkan. Option. Nah, ya, mungkin itu. Oke. Oke, Pak lah. Ya, gimana hasilnya? Sudah muncul Outputnya? Pak, atau masih yang tadi tampilannya? Hmm. Stop share ini, share outputnya. Oke. Nah, Hmm. Oke. Oke. Diambil yang based on online man. Pak. Berarti baris pertama. Ini Pak lah. Mm-mm. Berarti homogen tidak itu, Mas Risto? Mungkin itu bilanya, oh bilanya lebih dari 0,05, 0,8 di sini signifikasinya. Berarti homogen ya? Iya mungkin. Homogen. Nah, sekarang lanjut ke ujian apanya? Sudah ada tabelnya tuh, ya. Iya, nampaknya lebih besar pada 0,05 malah 0,0, lebih kecil malah. Berarti Oke. signifikan atau tidak? Ya ada Hano ada ditolak atau diterima? no ini ditolak Pak. Soalnya kurang Hanonya dari ditolak 0. ya. Nah, berarti ada yang berbeda kan? Oke. Karena ada yang berbeda, lanjutkan ke post hoc test. Oke, Muncul nah sudah. coba lihat. Nah, bisa dilihat itu. Bisa Banyaknya dilingkari yang berbeda yang mana saja. ya Pak. Ya, Oke. Metode A ya. dengan metode B, metode A metode C, metode B metode A, metode C
dengan B, C dengan B, Nah, D dengan A, lalu D dengan C. Oh banyak Kak. ya. Nah, berarti itu A dengan B, Oke. kan A dengan D. D dengan C, Bagaimana C dengan C dengan B Kak. B? Hmm. Nah, itu kan. C dengan D. Nah, jadi kita bisa melihat eh, efek yang berbeda itu metode mana saja gitu. Sehingga selanjutnya nanti bisa dilihat dari deskriptifnya tadi Mas, ke atas Mas Risto. Ya, jika ingin menyimpulkan yang deskriptif, tabel deskriptif, kita bisa melihat ke atas lagi, tabel yang di atas ya. Nah, ini dari deskriptif. Itu yang berikan efek rataan cara deskriptif yang paling besar itu adalah metode C ya. Ya, udah bisa Mas Restore berarti ini. Ya, baik para mahasiswa. Nah, itu tadi kan eh, pengaruh metode mengajar terhadap, nah misalnya terhadap yang kita contohkan di sini tadi hasil belajar siswa. Ya, ternyata dari tiga metode yang digunakan atau empat metode yang digunakan memberikan efek yang berbeda. Nah, mana yang berbeda? Bisa dilihat di sana. Kemudian, kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, jadi ini bisa dibawa meskipun sama dengan uji T kemarin ya, meskipun kita sebenarnya menguji rata-rata, tetapi itu di dalam konteks analisis data bisa dibawa ke pengaruh sama dengan uji T kemarin, bisa dibawa ke pengaruh. Lalu seberapa besar efek size-nya? Nah, minggu kemarin sudah dibicarakan juga cara mencari efek size. Nah, untuk ujian apa? Kita juga sebenarnya bisa mencari efek size-nya tersebut. Ya, nah.
Untuk mencari efek size pada ANAPA secara umum, eh, nah kita bisa menggunakan dua rumus ya. Kita bisa menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama adalah kohen kuadrat, yang di sini parsial kohennya. Ya. Kalau kita masih menggunakan ANAPA satu arah, kedua rumus ini akan menghasilkan hasil yang sama. Ya, ini akan menghasilkan hasil yang sama. Ya. Tetapi nanti kalau kita masuk ke ANAPA dua arah atau dua faktor, baru akan terlihat efeknya, efek perbedaan dari kedua rumus ini. Ya. Nah, untuk menggunakan atau mencari efek size di Cohen untuk ANAPA ini, kita kembali ke rumus awal tadi. Ya, ke rumus awal bahwa kita mencari jikanya. Jika perlakuan, jika total, jika perlakuan yang parsial ya, dibagi jika perlakuan ditambah jika galat. Nah, seperti itu. Kembali ke punya sebentar, saya foto sebentar. Ya, ini. Coba Mas Resto bisa ditampilkan lagi Mas. Nah, ya. Hasil outputnya tadi, Coba. di mana melihat efek size-nya ke tabel ANAPA-nya Mas. Nah, pada tabel ANAPA, ya, nah pada tabel ANAPA. Sum square itu sama dengan jika ya, para mahasiswa. Ya. Jumlah kuadrat ya. Tadi kita dirumus menggunakan istilah jika ya. Ya, bahasa di tabel ANAPA ini sum square, sum of square. Nah, hmm. Jadi tadi ada baris pertama itu perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan, baris kedua galat, baris ketiga total ya. Nah, perlakuan, galat, dan total ya para mahasiswa. Berarti jika perlakuannya tiga berapa? 9. Nah, jumlah kuadrat perlakuan Bedouin Group istilahnya 932,369 dibagi tadi jumlah kuadrat total. Nah, jumlah kuadrat totalnya adalah 1761. Nah, seperti itu. Sehingga didapatkan kohen kuadratnya ya berapa nih? 39, ambil kalkulator ya. Oh, 932
0,367 punya Mas Resto ini pakai koma nih. Bagi 1761,200. 0,5 ya. 0,529. 0,529 hasilnya. Betul ya, Mas Resto ya? Belum belum itu kalkulator Pak. Nah, karena dia lebih dari 0,114, berarti effect size-nya termasuk kategorisasi besar ya. Artinya apa? Artinya metode mengajar berpengaruh yang besar terhadap eh, atau pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar siswa termasuk kategorisasi besar ya. Baik, para mahasiswa, ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini? Nanti bahannya bisa dilihat di Simari ya, di e-learning. Nanti saya kasih satu soal, satu masalah untuk kalian coba hari ini sampai ANAPA satu jalur ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke ANAPA dua jalur. Target kita sebenarnya sampai ANAKOVA ya para mahasiswa. Satu level lagi lebih tinggi dari ANAPA ini ANAKOVA. Ada pertanyaan Mas Risto ini, Mas Niko? Em, untuk memastikan aja Pak, berarti untuk mengetahui yang tadi metode yang paling efektif katakanlah berarti tinggal dari yang rata-rata tadi aja Pak ya. Betul Mas. Betul. Jadi kita lihat mensnya yang memberikan efek terbesar ya dalam hal ini. Men yang besar. Nah, meskipun tadi A dengan B sama, B dengan C yang berbeda. Ah, A dengan C sama seperti itu. Nah, artinya kita boleh menggunakan karena secara statistik sama ya, boleh saja menggunakan metode A atau menggunakan metode C karena dia sama ya, kan sama tadi. Boleh sebenarnya. Tetapi kalau kita ditanya, kalau sama, nah dari dua hal itu, kalau kamu mau menggunakan metode apa, kamu merekomendasikannya. Nah, nanti bisa dipilih salah satu. Kalau diminta memilih salah satu, ya, dengan alasan ukuran statistik deskriptif rata-rata yang kita ambil sebagai patokan. Ya. Tapi kalau tidak ditanya, kita bisa merekomendasikan, boleh, silakan saja pilih salah satu metode. Tadi A dengan B sama, nah, silakan saja metode A atau metode B. Atau A dengan C sama, silakan metode A atau metode C. Karena secara statistik sudah kita uji dia sama. Tapi kalau disuruh milih,
Nah, nanti bisa kan kita merekomendasikan meskipun sama, tetapi kalau dilihat dari ukuran rata-rata yang dihasilkan, ternyata metode C memberikan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Nah, seperti itu, redaksinya. Demikian ya, Mas Niko ya. Terima kasih Pak. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, minggu depan masih kuliah atau sudah libur nih? Sepertinya belum, Bang. Jadi bersamanya kalau dari sekarang tanggal 5, 5 Belum April, ada info ya, Mas Resto ya? tanggal 5 April gitu kan WFA kan paling ingat cuti bersama tanggal tanggalnya. Cuti bersamanya dari tanggal 8 kalau tidak salah, Oh iya, iya. Senin. Baik, baik Lanjut. ya. Kita lanjut lagi nanti. Kasih kabar aja. Anu, kalau mata kuliah sebelumnya atau sesudahnya kuliah, kita kuliah juga seperti itu ya. Ya, baiklah. Nanti para mahasiswa ada satu permasalahan saya share di LMS, nanti mohon dicoba dianalisis ya dengan menggunakan apa yang barusan kita diskusikan. Baik, terima kasih sekali lagi para mahasiswa. Semoga sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Tunai bulan penuh. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih. Presensi ya.